Oke guys, pada video materi kali ini kita bakal membahas ya, bagaimana sih caranya kita mencari broker yang sehat. Nah, kebetulan kalau saya sendiri, saya pakai beberapa broker yang menurut saya memang oke bagi saya. Tapi ini bukan ada untuk hasutan kalian ikuti broker saya ataupun kalian bisa mencari yang lain, itu silahkan ya. Jadi tanpa ada paksaan sama sekali. Nah, kalau untuk broker yang saya pakai sendiri, yang pertama ada HFM, lalu ada Lirunex dan juga ada Agnes, dan semua ini memiliki keunggulannya masing-masing dan juga kelemahannya masing-masing ya. Kebetulan saya nggak pakai broker yang ada di Indonesia karena memang dari pengalaman saya memang WD-nya agak lama. Tapi terserah, balik lagi ke kalian. Kalian mau pakai broker yang terregulasi di Indonesia, yaitu jauh lebih baik juga. Tapi ya bersabar ketika kalian melakukan penarikan ya. Terus secara fasilitas setiap broker pun berbeda-beda guys. Ada broker yang menyediakan mungkin akun sen, ada juga broker yang tidak menyediakan akun sen tapi akun mini atau mikro. Nah, itu berbeda-beda tergantung dari fasilitas broker itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita ngelihat broker itu ibaratkan kayak pesawat terbang. Jadi pesawat terbang itu misalkan ada Garuda, ada AirAsia, terus ada yang namanya Lion Air, ada Citylink, dan ini semua fasilitasnya berbeda-beda. Ada Garuda yang kalian tahu sendiri punya negara, dia mahal tapi fasilitasnya nyaman ya kan. Tapi ya konsekuensinya kalian ongkosnya besar. Mungkin dari segi spreadnya besar, biaya inapnya besar kalau ibaratkan broker itu seperti itu. Terus ada yang namanya Lion Air ya. Misalkan kalian pakai broker Lion Air gitu contohnya. Nah, maka kalian bisa dapetin fasilitas yang murah tapi pilihannya sedikit, kalian nggak dapat makan. Nah, ini tergantung dari kalian, spreadnya murah, biaya inapnya murah, swapnya juga murah. Nah, terserah kalian, kalian mau pakai Garuda atau misalkan kalian pakai Lion Air. Oh, atau yang lebih elit lagi, yang agak ekonomis lah di tengah-tengah, misalkan kita pakainya Citylink, brokernya namanya Citylink gitu. Nah, itu tergantung dari kalian. Harganya agak lebih tinggi tapi lebih oke lah fasilitasnya daripada si Lion Air ya. Atau misalkan kalian tahu sendiri, misalkan ada pesawat kalian pakai broker namanya Adam Air, harganya murah ya kan, sering jatuh, sering kecelakaan. Nah, ini tergantung dari kalian sendiri ya, apakah kalian mau pilih broker yang seperti itu, ya balik lagi ke kalian. Apakah kalian mau yang seperti itu dengan fasilitas yang murah tapi terlalu beresiko? Nah, itu balik lagi ke diri kalian masing-masing, mau pilih fasilitas yang mana ya. Misalkan kalian dari pesawat-pesawat ini ada yang menawarkan pakai Bombardier, ada yang pakai Boeing 737, ada yang Airbus. Terserah kalian mau pakai yang mana. Senyamannya kalian, fasilitasnya juga senyamannya kalian. Nah, kenapa saya pakai HFM? Yang pertama, HFM memang ada regulasi Indonesia namanya HFX. Nah, itu satu naungan. Kalau HFX itu versi legalnya ya di Indonesia karena dia terregulasi. Cuma WD-nya biasanya agak lama, makanya saya ambil HFM karena HFM ini ibaratkan dia induknya ya, ini anaknya si HFX. Maka kalau misalkan aku ada masalah penarikan, aku tinggal datengin si HFX, simpelnya gitu ya. Dan di sini ada akun sen juga, cuma sayangnya di HFM atau di HFX ini spreadnya agak jauh lebih besar daripada si Agnes dan juga Lirunex ya. Terus kalau misalkan kalian pakai Agnes itu enaknya ada akun sen, terus akunnya juga pilihannya itu spreadnya kecil-kecil, tipis-tipis ya kan. Nah, nanti kalau misalkan kalian pakai itu, kalian juga bisa lihat review-review yang lainnya juga. Ada yang ngomong bahwa si Agnes itu ketika news itu slipbacknya tiba-tiba membengkak atau misalkan tiba-tiba membesar. Ada yang katanya nggak bisa di closing. Nah, itu kelemahan-kelemahannya juga. Nah, tergantung kalian mau pakai pakai yang mana. Nah, kalau misalkan si HFM ya atau HFX itu, kalau misalkan saya buat pakai algo atau robot trading, itu spreadnya terlalu besar. Kadang-kadang dia nggak mau entry, robot yang saya buat atau AI yang saya buat ya atau algo yang saya buat itu nggak mau entry karena spreadnya terlalu bengkak di standar ya, bukan di ketika news ya. Tapi kalau di Agnes itu spreadnya, baik itu akun sen, itu kecil banget spreadnya dan dia stabil. Makanya kalau misalkan algo robot AI itu pun biasanya paling sering menggunakan Agnes. Kalau misalkan kalian pakai robot trading, kebanyakan menggunakan akun sen atau akun standar, kebanyakan pakai Agnes ya. Terus ada lagi satu yang saya pakai itu adalah Lirunex. Tapi sayangnya Lirunex itu menjaga sekali kelola uangnya. Maksudnya gimana? Dia leverage paling maksimal tuh hanya 1:500. Kenapa 1:500? Nggak ada yang 1:2000 untuk menjaga uang kita. Tapi kalau Agnes kalian lihat bisa sampai 1 banding unlimited.
Ya kalau orang nggak tahu fungsinya 1:2000, 1:unlimited, 1:1000, itu pasti sudah terjerumus. Dia open sekali tiba-tiba MC. Wah, floatingannya gede banget. Nah, si Lironex itu nggak mau kliennya seperti itu, membernya seperti itu, dia nggak mau, makanya 1:500. Kita opennya lebih santai, lebih tenang, ya kan, karena memang dia diciptakan untuk seperti itu ya. Ibaratkan kita tradingnya trading santai. Jadi kalau misalkan kita entry ini full margin juga maksimal cuma leverage 1:500. Tapi kalau kalian Agnes, ibaratkan kalian mau barbar 1:2000, 1:unlimited, kalian klik terus, klik 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 klik. Nah, itu bisa. Tapi kalau di Lironex nggak bisa. Nah, gimana kalau HFM atau HFX? HFX itu dia cenderung seperti kayak Agnes. Jadi bisa seperti itu, cuma kelemahannya di spreadnya aja. Tapi ibaratkan ada legalnya, yaitu HFX, itu kelebihannya dia. Jadi terserah kalian, kalian mau pakai yang mana. Atau broker di luar saya juga nggak masalah ya. Itu bebas. Kalau saya pakai Lironex itu dia kebijakannya atau regulasinya itu dia teregulasi di Malaysia. Nah, regulasi ini hampir sama kayak Bubble-Tea-nya Indonesia. Dia regulasinya di Malaysia dan WD-nya jauh lebih cepat daripada broker di Indonesia, dan itu terserah kalian. Kalau kalian mau pakai itu juga bisa, mau pakai broker lokal juga bisa, yang jauh lebih aman ya itu bebas. Tapi kelemahannya ada satu, karena broker ini mau menjaga kliennya tidak boleh entry besar-besar karena leverage 1:500, entry-nya nggak bisa full margin. Kalau misalkan kalian open posisi ketika news, kalian full margin, itu akun kalian pasti kena suspend, kena banned. Karena kenapa? Memang di kebijakannya itu ada tulisannya, tidak boleh 10 menit sebelum news itu melakukan yang namanya full margin ya, atau layering lebih dari berapa kali. Itu ada ketika kalian checklist, ketika kalian setuju itu ada keterangannya. Karena kenapa? Karena dia mau menjaga kliennya. Nah, ini beda-beda tergantung dari kalian mau pakai yang mana. Atau kalian mau pakai mid-trade itu juga bisa ya, atau misalkan kalian mau pakai apapun itu di Indonesia juga bisa. Cuma biasanya ada plus dan minusnya. Mungkin biaya swapnya yang tinggi atau spreadnya terlalu besar daripada broker-broker luar. Nah, itu plus dan minus. Tergantung dari kalian, kalian sukanya broker yang seperti apa, itu nggak ada masalah dari kalian. Nah, kita di sini membahas bagaimana sih caranya kita mencari broker yang sehat sesuai dengan kriteria kalian. Ya. Yang pertama, cek dulu regulasinya. Apakah regulasinya memang jelas atau tidak, ataukah dia bintang 1 atau bintang 3, bintang 4 di reviewnya. Kalian bisa langsung lihat aja di WikiFX. Nah, untuk regulasinya mungkin ada si FCA dari Inggris, atau ASIC itu dari Australia, atau misalkan itu ada NFA atau CFTC yang itu berasal dari Amerika atau US. Nah, broker-broker yang terregulasi itu biasanya jauh lebih aman walaupun memang regulasinya dari luar. Tapi bebas kalau misalkan kalian mau cari regulasi yang Bubble-Tea itu enggak masalah. Kalau setahu saya di WikiFX itu regulasi Bubble-Tea itu grade-nya malah grade C. Jadi nggak terlalu apa ya namanya, bagus banget dibilang enggak ya enggak, tapi ada grade-nya C. Nah, itu balik lagi ke kalian, nanti bakal dijelaskan di video materi berikutnya. Ya, di video materi berikutnya kita langsung buka aja nanti di WikiFX-nya. Nah, terus yang kedua, periksa reputasi broker. Misalkan kalian bisa langsung lihat aja review-reviewnya di TikTok. Oh, Agnes ketika dia news nggak bisa di closing, banyak tuh video-videonya. Ya, tapi ketika ada kalian rekaman ya, terus kalian kirim ke customer service, uang kalian akan kembali 100%. Dan ketika news, usahakan kalian rekam layar. Jangan sampai ketika news kalian nggak rekam layar di Agnes. Wah, itu bisa jadi tidak dianggap. Saya sudah pernah coba 2 kali, yang satunya rekam layar dan yang satunya tidak. Apakah ini termasuk broker curang? Ya, itu balik lagi ke kalian. Apakah menganggap itu curang? Bagiku sih curang. Harusnya nggak seperti itu. Tapi bisa nggak diakalin ya? Gimana lagi? Karena fasilitasnya bagus, bro. Spreadnya kecil. Ya, tapi itu terserah dari kalian masing-masing. Kalau saya bisa ngakalinnya gimana ketika news saya rekam layar. Kalau misalkan saya pakai robot trading, dia ada akun send dan spreadnya kecil banget, ya kan? Itu enak banget kalau misalkan pakai Agnes. Tapi apakah dia curang? Kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa ini ada yang kena SL Hunter di Agnes. Nah, ini balik lagi, cari reviewnya baik itu di WikiFX, di TikTok ya. Kalian bisa langsung screenshot aja, cari aja. Nanti banyak banget kok yang merekomendasikan broker sesuai dengan ciri-ciri yang kalian suka. Apakah memang kalian suka dengan broker itu atau tidak. Terus terkait transparansi dari informasinya. Contoh kayak tadi, Lironex itu dia nggak bisa melakukan full margin 10 menit sebelum ya. Dan saya ulangin lagi ke kalian, ketika kalian pilih broker, ada yang checklist saya setuju dengan pernyataan ini, kalian baca dulu.
Karena kenapa? Karena di situ biasanya orang banyak banget yang skip. Ya, saya setuju tapi kalian skip. Kalian asal checklist, kalian terima. Nah, itu yang berbahaya. Karena kenapa? Di Linux jelas. Ketika dia full margin 10 menit sebelumnya, ya, itu kalian akan kena ban. Kalau misalkan kalian dalam range 10 menit ya di news, itu kalian akan kena ban, akun kalian nggak bisa di WD. Dan itu jelas banget di checklistnya. Nih saya pernah tuh kejadian seperti itu, kena ban. Saya tanya manajernya, kok kena suspend? Iya, karena di regulasinya ada ini. Dikasih peringatan pertama, jarak 3 hari dibuka lagi akunnya bisa di WD. Alhamdulillah seperti itu. Oh ternyata si Linunex itu menjaga banget kliennya biar tidak langsung lost doll, enggak. Ya baik dari sisi spreadnya, baik itu dari sisi ketika news nggak boleh full margin ya, biar modal kita selalu aman. Nah itu plus minus, tapi jangan pernah menyalahkan. Kalian cek dulu ketika kalian setujui itu, kalian baca ada di situ ketentuan-ketentuan, dan setiap broker tuh berbeda-beda. Jangan disamakan antara broker satu dengan broker yang lainnya. Ya, kalau misalkan Agnes gimana? Agnes mah mau full margin ketika news nggak masalah, nggak ada hubungannya mau kalian 1 menit, 2 menit, 10 menit, terserah kalian. Itu nggak ada masalah. Itu kalau di Agnes. Di HFM atau HFX gimana? Ya juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya tapi ya itu, kalau orang awam masuk ke Agnes atau HFM pakai leverage 1 banding 2000, udah ya kena jebakan IB biasanya kayak gitu. Ya kalau misalkan IB itu biasanya cari komisi setinggi-tingginya. Nah, kalau nanti ada orang yang mengatakan IB terus disuruh full margin, ya itu biasanya oknum. Ya, kalau misalkan saya pribadi, saya nggak pernah suruh kalian untuk full margin. Tetap dijaga MM-nya. Mau full margin bisa, tapi ibaratkan depo tanam modal dari kecil. Jangan depo tanam modal besar terus kalian full margin. Full margin itu tetap ada yang namanya money manajemennya. Ya, ibaratkan kalian punya saldo 10 juta, ya kalian buat full margin 200 ribu, 200 ribu, 200 ribu, 200 ribu, tapi tetap terukur. Nah itu enggak masalah, berarti batas resiko kalian 100% dengan resiko di 200 ribu itu. Ya biasanya kalau misalkan ada yang seperti itu biasanya oknum guys. Full margin tuh oknum. Atau misalkan, oh kamu daftar akun tapi kamu pakai leverage-nya 1 banding 2000, ya kamu jangan pakai yang 1 banding 500 atau 1 banding 200. Atau enggak kalian pakainya yang 1 banding unlimited ya. Nah adalah yang satu ya, kalian tahu si King Dino, nah itu ya nggak boleh disebut sebenarnya, tapi dia lihat tuh cara mendaftar, disuruh pilih leverage 1 banding 2000. Kalau orang awam udah itu pasti boncos guys. Ya itu bahaya banget ya. Jadi kalau misalkan kalian mau cari mentor juga perhatikan benar-benar, terus kalian cari broker juga perhatikan benar-benar. Terus periksa kondisi tradingnya, yaitu menawarkan spreadnya gimana. Nah itu tadi yang kita bahas, spreadnya tipis kah, atau spreadnya besar kah, atau bengkak kah ketika dia ada news. Nah ini kalian bisa langsung cek aja, baik itu dari si review-review yang ada di TikTok atau di WikiFX. Lalu ada ketersediaan layanan pelanggan. Ya, kita ngeliat customer service-nya cepet nggak, kalau kita ada trouble bisa dibantu nggak. Nah, IB itu biasanya membantu ketika misalkan WD-nya lama atau apa, nanti akan dihubungkan ke manajernya secara langsung karena kita akumulasinya uang besar. Kayak contoh saya masuk itu besar guys, 1M, 2M, 300 juta, 200 juta. Karena kenapa? Memang akumulasinya yang saya pakai besar, jadi saya punya manajer khusus. Kalau misalkan kalian di under sub IB saya, ketika ada masalah ya saya gampang tinggal ngomong ke manajernya, tolong bantu dengan ID ini, pencairannya ada masalahnya di mana, jadi bisa follow up-nya secara langsung. Nah itu kelebihannya guys, kalau menjadi seorang IB saldonya besar ya kan. Kita masuk saldo besar, kita punya manajer khusus, dan biasanya under sub dari bawah saya itu bisa follow up langsung, itu jauh lebih gampang. Nah terus kalau misalkan kalian ada kendala, customer service-nya juga harus cepat. Kalau misalnya kalian tidak sub under IB siapapun, itu bebas. Yang penting customer service di chat itu cepat. Nah, nggak delay dan juga nggak lama. Terus ada yang namanya kebijakan penarikan dan juga deposit yang jelas. Nah, kebijakan atau penarikan deposit yang jelas ini biasanya kita bisa ngelihat nih dari apa, apakah dia perlu dikonvert dulu dari USDT terus jadi IDR, atau bisa dikonvert dulu menjadi dolar atau bagaimana. Nah, ini
sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Kalau misalkan kalian tidak bisa menggunakan USDT, convert to IDR. Kalau IDR kalian nggak cocok, bisa pindah ke USDT, dan itu mudah untuk dipahami tanpa biaya yang tersembunyi. Jadi prosesnya juga jelas, transparan juga. Ketika kita convert apakah ada biaya atau tidak, itu jelas. Terus ada platform trading yang andal juga. Maksudnya gimana? Kalau misalkan kita lihat itu ada yang namanya broker yang dia punya terminal sendiri, misalkan kayak Agnes. Kalian bisa buka terminalnya baik itu dari smartphone atau website ya, atau misalkan menggunakan MT4 ataupun MT5. Nah itu tidak masalah, itu bagus karena di MT4 atau MT5 juga sendiri biasanya memiliki kebijakannya sendiri-sendiri. Nah ada juga beberapa broker yang dia cuma pakai terminalnya dia sendiri tanpa menggunakan MT4 atau MT5. Kalau menurut saya jujur itu agak bahaya karena harganya nggak transparan. Nggak semua broker itu bisa buka di satu terminal yang terhubung atau terintegrasi. Contohnya misalkan kalian tahu yang namanya binary option itu kan banyak banget. Nah itu kan sebenarnya bukan trading tapi kan judi. Nah itu kan dia memiliki terminalnya sendiri, nggak bisa terhubung di MT4 atau MT5. Ada nggak broker forex yang seperti itu? Ada. Ya itu ada juga. Kalau misalkan kalian lihat ya, banyak banget di luaran sana ya, itu juga ada yang dia forex tapi dia pakai terminalnya sendiri. Nah itu menurut saya bisa jadi kita nggak bisa ngelihat transparansi harga ya, biasanya dia nggak akan terhubung juga, baik itu ke trading view itu nggak bisa terhubung. Karena kenapa? Kita nggak tahu apakah di situ ada SL hunternya atau misalkan permainan harga, kita nggak tahu. Nah itu jauh lebih berbahaya guys. Terus juga ada proteksi saldo kalau misalkan memang ada perlindungan dana. Nah, itu juga tergantung dari brokernya masing-masing. Nah, kalau saya sendiri misalkan di LX karena saya depositnya hampir 300 juta di sana, itu ada proteksi dana. Ya, dananya seperti apa sih yang diproteksi? Nah, itu tergantung dari kebijakannya brokernya masing-masing. Kalau di LX ya, itu kebijakannya akan di-cover sampai di 500 juta. Sama ketika kalian ibaratkan punya tabungan di bank. Nah, LPS itu hanya menanggung saldo kalian 2M. Kalau lebih dari 2M, misalkan kalian punya 5M dan itu hilang, yang ditanggung adalah 2M. Jadi, itu pun juga kalian harus baca kebijakannya yang jelas. Jangan sampai kalian terjerumus karena kalian nggak ngelihat dan juga langsung asal checklist terus terima setujui. Itu jauh lebih bahaya, guys. Ya. Terus ketersediaan akun demo. Nah, akun demo ini bermanfaat banget kalau misalkan kalian sedang belajar dan kalian pingin juga ngerasain bagaimana caranya trading tapi kalian belum punya modal. Nah ini berguna banget kalau misalkan ada akun demo, tapi hampir semua broker sekarang sudah memiliki akun demo dan kalian tinggal bisa memanfaatkannya. Pilih jenisnya, apakah kalian mau pakai akun pro, akun sen ya, ataupun misalkan kalian mau pakai akun mikro, itu sudah ada semua akun demonya. Kebanyakan broker-broker sudah menyediakan hal seperti itu. Nah, kalau misalkan akun demo yang menurut saya yang paling oke itu di Agnes. Kenapa di Agnes? Pilihannya itu banyak jenisnya. Ada pro, ada standar ya kan, ada sen, itu bisa dipakai semua akun demonya. Nah, itu tergantung dari kalian, guys. Terus kalau misalkan kalian lihat ada laporan audit keuangannya juga biasanya terbuka dan biasanya akan dikirim lewat email. Dia sudah melakukan audit segini segini segini. Nah, ada informasinya. Nah, itu jauh lebih bagus karena dia fair terhadap kita. Ada laporan audit yang bisa terbuka secara publik. Sebenarnya yang paling bagus tuh memang regulasinya memang dari Indonesia, jadi kita nggak perlu wanti-wanti, cuma paling WD-nya lama, spreadnya agak lebar. Tapi ya balik lagi ke diri kalian, kalau kalian suka dengan hal yang seperti itu ya nggak masalah ya, tergantung dari diri kalian sendiri. Oke, terus ada yang namanya jenis-jenis regulasi. Nah kita bahas banget ini yang di depan ya, regulasinya apa aja sih? Nah regulasinya itu sebenarnya ada gradingnya sendiri, ada yang AA, ada yang A+, ada yang C ya. Nah itu nanti akan dibahas di video materi berikutnya. Itu kita akan langsung lihat di WikiFX-nya, itu nanti ada gradingnya ya, termasuk Indonesia si Babepti itu gradingnya cuma C loh. Jadi walaupun dia punya Indonesia, dia grading cuma C. Tapi aman nggak? Aman buktinya karena itu punya negara kita. Masa kita nggak percaya dengan negara kita sendiri? Nah gitu guys. Nah jenis-jenis regulasi yang pertama misalkan kalau kalian selalu dengar itu ada CISEC ya, itu surplus, itu terkenal banget ya, itu dari Cyprus. Terus ada BaFin yaitu Federal Financial Supervisory Authority yaitu dari Jerman. Terus ada FSA itu dari Jepang ya. Terus ada MAS itu dari Singapura. Nah ini tergantung ya, tiap negara punya kebijakannya sendiri-sendiri. Dan biasanya satu broker itu bisa mengantongi bahkan lebih dari 5 regulasi. Karena kenapa? Karena dia punya klien-klien di negara-negara tersebut.
Nah, lalu ada FSCA, ini juga terkenal dari Afrika Selatan. Lalu ada FMA, ini dari Selandia Baru. Ada Finma, ini dari Swiss. Dan juga ada NFA, ini dari Amerika Serikat. Nah, jadi biasanya satu broker bisa mengantongi 3, 2. Ada nggak yang satu ada? Ya biasanya dia broker-broker lokal aja, kayak biasanya broker-broker di Indonesia itu dia cuma ngantongin 2. Ya biasanya dia ngantongin FSCA dan Bapepti, atau misalkan CSIC dan juga Bapepti. Jadi dia cuma ngantongin 2. Ada yang cuma satu Bapepti doang, ada juga. Nah, ini tergantung dari kalian. Semakin banyak regulasinya maka semakin bagus. Apalagi kalau gradingnya di WikiFX atau di tempat lain itu bagus, maka itu bisa dijadikan sebagai patokan ini adalah salah satu ciri-ciri broker yang baik. Nah, terus ada FCA, yaitu adalah dari Inggris. Terus ada ASIC, ASIC itu dari Australia. Nah, ASIC ini terkenal banget kalau misalkan kalian lihat, banyak banget broker yang bagus-bagus itu dari Australia. Ya, regulasinya dari Australia, khususnya di ASIC. Terus ada CFTC, yaitu dari Amerika Serikat. Nah, mungkin untuk video materinya sampai di sini aja. Intinya kalau misalkan kalian cari broker, sesuaikan dengan kebutuhan kalian, lihat ratingnya, ya. Kalau misalkan ratingnya jelek, reviewnya jelek, jangan dipakai. Kalau misalkan memang kalian cocok, reviewnya bagus, ya, ratingnya juga bagus, pilih broker itu. Sesuaikan fasilitasnya. Sama kayak tadi konsep dari pesawat, ada Garuda, ada Lion Air, ya, ada Citylink, ada Adam Air. Mau yang mahal, bagus banget fasilitasnya. Mau yang oke, pas-pasan Citylink, ya. Ada yang murah, ya, fasilitasnya biasa-biasa aja, atau yang murah banget tapi fasilitasnya kacau, misalkan kayak Adam Air. Nah, ini tergantung dari kalian, guys. Pilihlah sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, mungkin videonya sampai di situ aja. See you di next materi berikutnya. Bye bye, guys. Ciao.